Oh my god. Sekarang kita akan membuat perencanaan septic tank untuk rumah tangga kita yang low budget di lahan yang terbatas dan untuk penggunaan yang tepat. Sistem pembuangan air limbah domestik itu untuk yang rumah tangga biasanya dibagi dua. Ada yang tercampur, ada yang terpisah. Kalau terpisah berarti antara kloset, antara black water atau kloset dan grey water. Grey water itu seperti dari kamar mandi, air dari dapur, air dari cucian, itu masuk di grey water. Berarti ini khusus untuk yang black water, karena black water harus ke tangki septic. Dalam tangki septic kita harus punya 3 ruangan, yaitu ruang udara paling atas, kemudian untuk air atau cairan bagian tengah, dan lumpur bagian bawah. Dalam desain kita kali ini, kita fokuskan saja di perhitungan volume untuk air, kebutuhan ruangan untuk air, dan kebutuhan ruangan untuk lumpur. Dengan kita merencanakan, otomatis nanti kita tahu berapa jumlah tabung atau kompartemen atau ruangan di tangki septic kita. Jadi, kita tidak perlu lagi menekan-nekan, oh tangki septic kita harus 2 lubang, atau 3 lubang, atau 1 lubang cukup nggak ya? Itu kita tahunya dari perhitungan kita, perencanaan kita. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa volume lumpur dan volume air itu memegang peranan penting dalam perencanaan kita kali ini. Ya, ini untuk air dan ini untuk lumpur. Nah, selebih untuk rumah saya, karena ada 5 orang, berarti kita untuk N sama dengan 5 orang. Kriteria perencanaan untuk air, kita pakai ini lebih ke hari, ya. Sedangkan lumpur ini lebih ke tahun. Ini untuk mempermudah kita menghitung, ya. Pemakaian air ini untuk penggelotoran. Berdasarkan riset bahwa kita di Indonesia sekali buang air besar itu paling tidak membutuhkan air antara 20-25 liter per orang per hari, ya. Jadi kita asumsikan saja ini 20 liter per orang hari. Kedua, masa tinggal air di dalam tangki septic, waktu tinggal, atau ini namanya HRT, hydraulic retention time. Ini antara 2-3 hari, ya. Kita ambil saja yang 2 hari, karena lahan kita terbatas, mungkin budget kita juga terbatas, jadi semakin kecil kita mengambil parameternya, otomatis nanti desain atau dimensi tangki septic kita juga lebih kecil. Kita hitung volume air. Berapa sih volume air? Volume itu kan jumlah pengguna dikali pemakaian air atau penggelontoran atau Q air dikali HRT. Ini untuk 5 orang, kemudian Q airnya 20 liter per orang hari, kali masa tinggal kita 2 hari. Hari-hari orang. Ini 10, 100, 200 liter atau 0,2 meter kubik. Kemudian untuk yang lumpur kita pakai tahun, kriteria perencanaan. Untuk banyak lumpur atau lumpur, banyaknya lumpur itu bukan banyaknya tinja, ya. Kalau banyaknya tinja atau TA1, kalau dari penelitian itu per orang sekitar 250 gram atau sekitar 4 kilo, dan itu banyak sekali. Nah, kalau lumpur berarti tinja tersebut sudah mengalami proses anaerobik yang ada di tangki septic kita. Dari hasil penelitian, nilainya per orang di Indonesia antara 30 sampai 40 liter per orang per tahun. Kita pakai yang 30 liter per orang per tahun. Kemudian yang paling penting lagi masa kuras.
kita mau lumpur kita di tangki septik itu dikuras berapa tahun sekali sih? Kalau kita merujuk kepada ketentuan SNI tentang tangki septik dan pengelolaan lanjutan tahun 2017, bahwa masa kuras ini seharusnya antara 2 sampai 5 tahun. Masa kuras kita coba pakai aja yang 2 tahun. 2 tahun sekali kita kuras. Oke. Kemudian kita hitung volume lumpur. Oke, volume lumpur itu sama dengan jumlah pengguna berapa dikali lumpur dikali kuras. Masa kurasnya apa ya? K aja, coba kita tulis K aja dikali kuras gitu ya. Ini 5 orang dikali 30 liter orang tahun dikali 2 tahun. Ini orang tahun ini 300 liter atau 0,3 meter kubik. Ini saya tidak merencanakan faktor puncak. Biasanya faktor puncak itu seperti ini. Misalnya kita sudah mendesainnya untuk 5 orang. Ternyata ada kalanya di waktu tertentu, entah itu saudara kita datang dan tinggal di rumah kita, otomatis kan memakai kloset kita. Dan itu seharusnya kita perhitungkan juga di perencanaan ini. Tapi karena kita budgetnya mepet, oke lah, itu bisa kita sampingkan. Kita anggap saja jarang ada orang yang datang ke rumah kita, gitu ya. M 5 orang, vol air 0,2 meter kubik, volume lumpur 0,3 meter kubik, total ini 500 liter atau 0,5 meter kubik. Di sini kita bisa menghitung kubikasinya, volume efektif tangki septik kita dari sini. Sekarang ini tergantung kita mau pakai tabung kah atau mau pakai yang persegi panjang, terserah kita. Tapi yang akan saya bahas di sini, kalau kita pakai tabung, pakai tangki septik berbentuk tabung, ya. Misal kita punya lahan yang sangat terbatas, lahan kita hanya 1 meter kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter. Biasanya kalau ukuran bis beton itu diameter dalamnya 80 cm. Kita misalkan di sini 80 cm, sedangkan sisanya nanti untuk perhitungan dinding tangki septik kita. Jadi kalau dikalkulasi sebenarnya 1 meter kali 1 meter ini cukup, ya. Oke, pakai tabung diameter, kubikasi diameter 80 cm ditentukan. Diameter tabung kita 80 cm itu sudah kita tentukan sendiri. Sekarang yang perlu kita hitung yaitu tingginya, ya kan? Tinggi dicari, volume tabung P kali R kuadrat dikali T, ya enggak? Kita ketahui volume tabungnya 0,5 meter kubik, P 3,14 dikali R, diameter jari-jarinya 0,4 kuadrat meter dikali tinggi. Maka tinggi sama dengan 0,5 meter kubik dibagi 3,14 dikali 0,4 meter dikali 0,4 meter. Ini kita buang, tinggal 1. 0,5 dibagi sama dengan 1 meter. Oke, jelas sampai sini? Kalau jelas ini akan saya hapus kubikasi. Oke, berarti kita butuh tinggi 1 meter. Oke. Tinggi efektif 1 meter, itu hasil perhitungan kita tadi. Sekarang kita coba drawing, ya.
anggap saja ini bis beton dengan diameter 80 cm dan kita susun 3, karena biasanya kan ukurannya setengah meter. Yang kita butuhkan di sini efektifnya yaitu 1 meter di sini. Kebutuhan ruangan ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk air dan juga lumpur. Kembali lagi ke perencanaan. Lumpur kita direncanakan dikuras selama 2 tahun sekali dengan volume lumpur 0,3 meter kubik yang akan ada di sini selama 2 tahun. Atau kalau kita hitung kembali 0,3 meter kubik itu kira-kira ketinggiannya berapa sih? Nah, kita bisa pakai volume tabung tadi dengan volume 0,3, kemungkinan kira-kira itu ada di sini di ketinggian 0,6 meter. Ini untuk lumpur selama 2 tahun. Ketinggiannya berapa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk air? Air itu sebenarnya butuh tinggi, berarti ini 1 meter 0,6, sisanya ini 0,4. Ini 0,4 meter. Ini air selama 2 hari itu 200 liter. Kemudian kita di sini kita buat di sini outlet. Kita pakai T ya. Kenapa kita pakai T? Nanti saya jelaskan. Kita butuh T, nanti saya jelaskan. Kemudian kita pakai inlet. Inlet. Beda ketinggian antara inlet dan outlet itu kurang lebih 5-10 cm. Oke. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan kenapa volume udara tidak perlu kita hitung. Karena dengan sendirinya kalau kita sudah punya volume lumpur dan volume air, nanti volume udara itu ada karena kita harus pasang pipa inlet dan pipa outlet, yang dimana di sini juga membutuhkan ruangan untuk udara, gitu ya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi logikanya begini, tangki septic ini dipakai selama misalnya 1 tahun. Kita sudah pakai 1 tahun. Oke. 1 tahun estimasi lumpur kita berarti di setengahnya perencanaan 2 tahun ini kan berarti ada di 0,3 atau sekitar di sini. Ini 1 tahun. Ya, sekitar ada di sini 1 tahun. Oke. Setelah 1 tahun, 1 tahunnya lagi berarti ada di 0,6. 1 tahunnya lagi ada di 0,9. Sudah mendekati di sini. Nah, oleh karena itu, kalau ini tidak dikuras, misalnya setelah 2 tahun dikuras, oke, fine, best, karena sudah direncanakan seperti itu. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, atau misalnya 3 tahun, kita tidak kuras, estimasi lumpur kita itu akan mencapai di titik outlet. Nah, ini kenapa tidak diperbolehkan? Karena kalau kebanyakan ruang lumpur, ruang airnya sudah nggak ada lagi masuk dari closet, masuk lewat inlet, kemudian air, karena ruangannya sedikit, otomatis air langsung bypass. Air itu langsung keluar, jadi tidak ada penampungan yang sudah direncanakan sebelumnya 2 hari, gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu saja. Perencanaan ini untuk 2 tahun, 2 tahun lumpur sebanyak ini, dan 2 hari air atau 200 liter air yang akan tertampung. Di hari ketiga, air ini otomatis air yang lama akan keluar dan akan terganti ke air yang baru. Ya. Kemudian kita kenapa butuh T pada pipa inlet dan outlet? Ya, ini saya jelaskan di sini. Selain T, kita harus menambahkan panjang pipa. Kita memanjang ke bawah di inlet maupun di outlet. Kita asumsikan ini tidak ada T. Asumsi kita nggak pakai T. Hanya seperti ini. Dalam kurun waktu tertentu, di tangki septic ini akan terbentuk skam atau lumpur yang mengapung, dan biasanya di bagian atas ini akan sedikit mengeras. Kalau di bagian atas ini sudah sedikit mengeras, di level air ini sedikit mengeras, kalau ada TA1 masuk, masih akan tertahan di sini dan akan turunnya itu lama sekali. Oleh karena itu kita kasih T supaya TA1 kita sudah punya jalur sendiri dan nanti bersentuhan dengan air dan nanti akan turun ke ruangan lumpur. Begitu juga di sini, kalau langsung di bypass seperti ini, ditakutkan nanti fresh TA1 yang masih fresh ditakutkan akan mengalir langsung ke sini.
langsung ke arah ke pengolahan lanjutan. Itu ya. Oleh karena itu kalau kita kasih T, berarti air yang akan mengalir yaitu berasal dari zona airnya sendiri. Jadi ini lebih aman. Kenapa kita pakai T seperti itu? Kemudian aksesoris lain yang diperhatikan yaitu lubang sedot. Lubang sedot yang bagus sebenarnya berposisi di atas pipa inlet. Kenapa? Siapa tahu selama penggunaan ada yang ceroboh dan di sini terdapat batang. Untuk mempermudah, kita biasanya di sini pakai pipa kuras, atau lebih baiknya kita pakai manhole. Manhole itu lebih besar. Manhole, jadi ruang atau lubang masuknya manusia. Jadi kita bisa mengakses, nggak cuma untuk pipa sedot, tapi memang kita bisa mengakses, kita bisa membersihkan tangki septik kita. Misal ada masalah, kita bisa memperbaiki dengan mudah tanpa perlu membobol dinding tutupnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu pipa vent. Pipa ventilasi ini harus ada, minimal lah kita pakai ukuran 1 inci, 2 inci lebih bagus. Kita pasang di tangki septik kita dan harus setinggi lebih dari 2 meter. Jangan kurang dari 2 meter, karena yang namanya proses anaerobik itu menghasilkan bau. Nah, bau ini dibuangnya kemana? Dibuangnya lewat pipa ventilasi. Kalau pipa ventilasi kita setara tingginya dengan kita, otomatis bau itu masih ada di sekitaran hidung kita. Oleh karena itu, kita harus meninggikan, lebih baik lagi ini ditaruh di ketinggian di atas ketinggian rumah atau setinggi rumah kita. Itu sudah lebih bagus. Kemudian yang perlu diperhatikan, kita jangan membuka hanya pipa begitu saja ya, tapi kita kasih T, kemudian kita kasih elbow demi sampingnya, dan lebih baik lagi di sini kita tutup jaring, jadi tidak ada serangga yang keluar masuk di sistem tangki septik kita. Dan semuanya harus tertutup rapat untuk mencegah serangga masuk. Biasanya kalau sanitasi tersebut buruk salah konsep dan ada yang terbuka gitu kan, itu dipastikan kecoa. Banyaknya kecoa itu indikasi bahwa di situ banyak makanan, dimana makanan kecoa kan sebenarnya TA1, salah satu makanan kecoa. Jadi harus tertutup rapat, tertutup di bawah, di atas juga tertutup dengan baik. Ada lubang udara, lubang ventilasi atau pipa ventilasi, ada lubang sedot dan juga lubang inspeksi, ini manhole ya. Pipa inlet, pipa outlet. Nah, ukuran pipa inlet, pipa outlet ini minimal kita pakai 3 inci. Bagaimana kalau 4 inci? Jauh lebih bagus. Karena kenapa? Semakin besar pipa yang ada di sistem kita ini, memungkinkan tersumbatnya sistem tersebut lebih kecil. Saya sudah mempunyai Excel perhitungan ini. Kalau kalian mau, silakan kalian subscribe dan kasih tahu email kalian di komentar. Nanti akan saya kirimkan Excel perhitungan ini.